Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will discuss about right passive expression atau bagaimana cara menulis ungkapan dalam bentuk pasif. Nah, there are passive as a verb and passive as non-verb ya. Jadi ada pasif yang berfungsi sebagai verb dan juga pasif yang berfungsi yang bukan sebagai verb. Generally, passive form is to be plus verb T. Jadi secara umum bentuk pasif itu memiliki pola to be dan juga verb 3. Nah, there are many kinds of to be. First is MR for present pattern, and then was were for past pattern, be for after to and modal, being after preposition and gerund, 5. Been after have or has or had in perfective meaning. For example like this, Ampera Bridge was built before 70s. Ampera Bridge was built before 70s. Was di sini adalah sebagai to be in the past pattern, built and verb 3. The flight is postponed because the bad weather. Is sebagai to be in present pattern and postpone as verb 3. If it incident, you can use get and verb 3. Jadi apabila ada unsur ketidaksengajaan atau insiden, Anda bisa menggunakan get and verb 3. Jadi selain tadi to be and verb 3, Anda juga untuk unsur-unsur ketidaksengajaan bisa menggunakan get and verb 3. For example, the dog got run over by car. Anjing itu tergilas mobil ya. Jadi sini got run ya. Got ini get, verb 3-nya itu adalah run. And then her father got fired by the company. Ayahnya dipecat atau di PHK oleh perusahaan. Jadi ini adalah unsur ketidaksengajaan atau unsur yang tidak kita inginkan ya. Selanjutnya adalah passive as non-verb ya. First, passive as complement objek akusatif. Untuk pasif sebagai komplement yang objeknya akusatif itu ada beberapa verb yang digunakan. Ask, order, want, beg, tell, promise, require, and want. Nah itu menggunakannya to be and verb 3. Tetapi apabila have, get, let, maka menggunakannya hanya verb 3 without to be. For example, Intan asked the roof to be repaired yesterday. Ask the roof to be repaired. Intan menyuruh atap rumah diperbaiki kemarin ya. Nah, ask the roof, ask ya, karena menggunakannya ask maka to be repaired menggunakan to be dan verb 3. Tapi Intan had the roof repaired yesterday. Karena menggunakannya had ya, karena menggunakan had yang merupakan kata lampau dari have itu without to be, jadi hanya repaired-nya saja. And then second, passive as complement of adjective atau adverb. Polanya di sini adalah to plus verb 1 ya, atau bisa juga menggunakan to be verb 3 ya. Jadi sah-sah saja kalau Anda menggunakan to plus verb 1 atau to be verb 3 itu sama saja. Contohnya, his question are too difficult to be answered. Yang menjadi komplimen mana? Yang menjadi komplimen di sini adalah difficult. Difficult yang merupakan adjektif ya. Because of this used to be, maka di belakangnya adalah answer sebagai verb 3. Take a look the second example. His question are too difficult to answer. Karena di sininya menggunakan to without be, maka answernya di sini bentuknya verb 1 atau verb 1. Passive as complement of noun ya. Apabila komplimennya adalah kata benda atau keterangannya kata benda, maka polanya to plus verb 1. Tapi bisa juga menggunakan to be plus verb 3, tapi kayaknya memang jarang ya, agak langka kalau noun itu menggunakan to be plus verb 3, tapi sah-sah saja. Contohnya, example, I have some manuscript to type. Nah, mana yang di complement of noun-nya? Complement of noun-nya ini terdapat pada manuskrip. Manuskrip itu adalah naskah. Naskah itu adalah kata benda. Maka yang digunakan untuk menegatifkannya adalah to type.
saya memiliki beberapa naskah untuk diketik. I have some manuscript to type. Ya. Kemudian the books to read for this course are as follow. The books to read. The books ini adalah kata benda, ya. To read. Buku yang dibaca, ya, untuk perkuliahan ini adalah sebagai berikut. The books to read. Nah, makanya di sininya ada to dan juga read, ya. Read-nya sebagai verb 1. Next, passive after want, require, and need, ya. Jadi ungkapan pasif setelah kata kerja want, require, dan juga need, selain bisa menggunakan to be plus verb 3, juga bisa menggunakan verb ing, ya. Nah, verb ing di sini hadir setelah want, require, dan need, itu akan memiliki pengertian pasif. Contohnya, I want to be loved. Saya ingin dicintai, ya. I want to be loved. Ini menggunakan to be plus love di sini adalah verb 3. Tapi bisa juga ketika kita bilang I want loving. I want loving ini sama aja artinya saya ingin dicintai. Jadi it's okay kalau misalnya Anda mau menggunakan I want to be loved atau I want loving, ya. Oke, next. Passive for accident, misfortune, or disaster. Jadi di sini khusus kalimat pasif untuk musibah, malapetaka, bencana, ya. Maka digunakannya had plus object plus verb 3, ya. Contohnya di sini I had my wallet stolen. Nah, I had kemudian objeknya adalah wallet, maka verb 3 adalah stolen. Jadi ketika Anda ingin bilang atau ingin menyatakan dompet saya kemalingan nih, I had my wallet stolen, ya. Jadi bukan I had stolen, my wallet had stolen, bukan, tetapi I had my wallet stolen, ya. Artinya dompet saya kemalingan atau saya kemalingan dompet, ya. Kemudian Intan has her veil blown by the wind. Di sini ada kata has. Has her veil di sini adalah objek. Kerudungnya itu adalah objek. Blown ini adalah verb 3, ya. Jadi kerudung Intan ketiup angin. Intan has her veil blown by the wind, ya. And then next, passive in shortened clause, ya. Jadi selain untuk membentuk ungkapan, pasif juga bisa digunakan untuk memperpendek klausa, ya. Contohnya, Anda last week itu sudah belajar mengenai the window which was broken by Eddie has not been required yet. Jadi Anda sudah sudah mempelajari tentang yang, ya. Tentang kalimat yang menyatakan yang atau penjelasan. Nah, ini kan artinya the window, ya, jendela yang dipecahkan oleh Eddie belum diperbaiki. Nah, kalau kalimat ini bisa dihilangkan, bisa disenyapkan. Which was broken itu bisa disenyapkan, bisa diperpendek kalau misalnya Anda mau, ya. Bisa diperpendek dalam bentuk pasifnya. Misalnya, the window broken by Eddie has not been required yet. Jadi jendela yang dipecahkan Eddie itu belum diperbaiki. Jadi bisa memperpendek sebuah klausa. Kalau tadi adalah adjektif, ya, broken di sini adjektif. Tapi di sini juga bisa digunakan untuk memperpendek klausa adverbial, ya. Bisa juga memiliki pola conjunction plus participle, atau bisa being plus participle, atau bisa participalnya saja. Contohnya, when he was sent to student conference in Bandung, Prabu was proud of himself. Saya typo, ya. Wasnya harusnya ada satu. When he was sent to student conference in Bandung, he was sent, ya. Nah, ini secara structure atau gramatikal betul. Ketika Anda ingin membuat pasif dan juga Anda ingin memperpendek klausa tersebut, maka Anda bisa menggunakan when being sent to student conference in Bandung, Prabu was proud of himself. Ketika dikirim sebagai siswa pada konferensi di Bandung, Prabu itu sangat bangga pada dirinya. Itu, ya, passive in shortened clause.
Nah, bisa juga yang tadi kata Miss Intan bilang ya, bisa juga hanya past participle-nya saja. Jadi, when sent to student conference in Bandung, Prabu was proud of himself. Nah, jadi bisa menggunakan being sent, bisa menggunakan sent saja. Oke, next. Passive as modifier in noun phrase. Nah, di sini sebagai modifier ya. Ungkapan pasif sebagai modifier atau penjelas ya, modifier ini penjelas yang ada sebelum frase kata benda maka dinyatakan dengan past participle. Contohnya, below mother. Nah, modifier di sini itu kan penjelasnya adalah ibu. Kemudian noun phrase-nya di sini adalah ibu ya. Maka digunakan past participle. Below mother itu adalah ibu yang dicintai atau ibu tercinta. A handwritten manuscript ya. Manuscript di sini adalah noun phrase ya, noun kata benda ya. Maka diikuti dengan kata written, a handwritten manuscript atau naskah tulisan tangan. Nah, kemudian di sini juga bisa ada pergeseran pengungkapan modifier atau transfer expressing modifier. Contohnya an experienced person ya. An experienced person di sini adalah orang yang sudah berpengalaman ya, atau skilled person ya, orang yang memiliki skill atau keterampilan. Kemudian pasif juga bisa digunakan untuk forbid expression atau dilarang ya. For example di sini ada no parking here. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan kata no, maka plus verb ing atau noun ya. No parking, no smoking, no entrance ya. Entrance kenapa Miss tidak ada ing? Nah, makanya Miss Intan bilang ya, kalau misalnya forbid expression itu no plus verb ing atau bisa juga kata bendanya ya. Entrance di sini kata benda. Oke. Next, example juga di sini ungkapan dilarang juga ya bisa berupa deklaratif atau pemberitahuan ya. Contohnya, it is forbidden to park here. Nah, berarti menggunakan to and verb one. Kemudian yang kedua juga selain menggunakan kata forbidden juga bisa menggunakan kata not allowed ya. It is not allowed to park here. Tapi di sini juga perlu tambahan, ketika Anda menggunakan kata ter ya in bahasa, ada juga yang bukan pasif tapi artinya aktif. Contohnya misalnya terjaga, terlambat ya, terlanjur, tertawa, itu bukan pasif, itu adalah aktif. Maka bagaimana Miss? Maka itu menggunakannya hanya verb 3 ya. Contohnya the accident occurred ya, the accident occurred atau the accident happened in front of my house. Kecelakaan itu terjadi di rumah saya. Nah, itu aktif. Bukan the accident was occurred atau was happened, bukan. Tapi the accident occurred ya. Jadi tanpa auxiliary di sini. Contoh lainnya adalah dia datang terlambat. He came late ya. Bukan he was came late ya, bukan. Tapi he came late ya. Jadi di sini penggunaannya apabila ada kata, ketika Anda ingin membuat kata ter tetapi dalam bentuk aktif bukan pasif, maka silakan bisa menggunakan only verb 3 ya. Okay, I wish you can understand what I explained today about passive expression. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.